jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita sudah beristirahat dan sekarang di pagi yang indah ini kita bersama-sama kita mau datang menyembah memuji Tuhan kita. Mari kita semuanya kita bersatu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang boleh Kau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami membawa hati yang rindu kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah online kami di minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo saya mau ajak setiap jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bernyanyi, kita mau menari hanya untuk Raja kita, hanya untuk Allah yang dahsyat. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Hanya bagimu Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi kita katakan nyanyilah, nyanyilah, hey, dan menarilah bagi Sang Raja. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Mari kita Sang angkat tangan, kita Raja. katakan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Hanya bagimu Tuhan. Bagi Sang Raja. Amin. Kami mau terus bersorak meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Raja yang luar biasa Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Yes, amin. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi katakan bersorak. Bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Kita percaya Tuhan Allah yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan kita. Hey hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidup. Bersoraklah, bersoraklah. Hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan dengan iman, pegang di bagian yang sakit. Dia yang sembuhkan. Kami percaya segala sakitku. Dia
bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei, bagi Tuhan. Dialah perlindunganku, dialah perlindungan, dialah perlindunganku. Engkaulah perlindungan kami, dialah Tuhan. Perlindunganku. Haleluya, haleluya. Kami percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku telah sembuh. Aku telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Beban-beban telah dilepaskan. Beban-beban telah dilepaskan. Haleluya. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau memuji-Mu lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Engkau. Kita mau meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah yang layak kami sembah dan layak kami puji. Mari sama-sama kita mau menyatakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari sama-sama kita mau mengatakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Alam semesta Melukiskan kebesaran Tuhan. melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Menyanyikan kemuliaan nama-Mu. menyanyikan kemuliaan nama. Mari sama-sama kita katakan Hosana. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah,
disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja, atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Kau yang terbesar, Kau yang terbesar Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang bertata, Kau Raja. Terima kasih Tuhan, berkuasa selamanya. Engkau bertata, Engkau Raja. Terima kasih Bapa, ku bersyukur, ku menyembahmu Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau segalanya. Sama-sama kita mau menyanyikan sekali lagi Hosana. Haleluya. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Oh yes, benar Tuhan, namamu terbesar, namamu yang termulia Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap penyembahan kami dan pujian kami, biarlah dapat mengharumkan namamu yang ada di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali berjumpa, bertemu lewat ibadah kita yang masih dalam tahap online streaming. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita.
pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah kita tadi memuji menyembah Tuhan lewat tim praise and worship dari gereja kita yang luar biasa, mari saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari siapkan semua Alkitab kita di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan berada saat ini yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini. Mari buka hatimu kepada Tuhan dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon tuntunan Roh Tuhan sehingga kita semua bisa menikmati anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Setelah kami memuji menyembah Tuhan tadi Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, hamba doa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak satu orang pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan limpahkan atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini sehingga kami semakin kuat, kami semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirman Tuhan bagi kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang besar bagi saya bisa menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Siapapun Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari buka hatimu Bapak Ibu kepada Tuhan. Siapkan hatimu dan siapkan juga Alkitabmu untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 40 sampai 47. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari Lukas 8 ini ayat 40 sampai 56 bagaimana ceritanya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan ambil beberapa ayat saja Bapak Ibu sebagai renungan kita pada saat ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Lukas 8 ayat 40 sampai 47. Tema yang diberikan oleh Alkitab kita adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita baca dari ayat 40 Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44 Bapak Ibu. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47 Bapak Ibu, ayat terakhir. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tema yang saya berikan saat ini adalah ujian iman. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti Bapak Ibu tolong baca ayat 40 sampai 56 bagaimana alur cerita dari kebenaran firman Tuhan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ujian iman seperti apa yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Lukas 8 ayat 41 sampai 42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur
kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yairus berharap waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus segera datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk apa? Untuk menjamah dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun lihat Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Yairus pada waktu itu, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, datanglah seorang wanita yang menjamah jubah Yesus, dan wanita itu sembuh dari pendarahannya. Wanita itu sembuh dari penyakitnya. Mari kita baca Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu jubah Yesus dijamah oleh wanita itu, Yesus sangat kaget karena merasa ada yang menjamah dia, sehingga membuat langkah Yesus dan Yairus dan murid-muridnya mengikuti Yesus terhenti seketika itu juga. Sementara itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati Yairus pastilah semakin tidak menentu. Istilah kata sekarang, hatinya menjadi galau, karena Yairus berharap, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, agar Tuhan segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yairus bisa saja marah dan mengusir wanita yang sedang mengganggu perjalanan dia untuk pulang segera ke rumahnya bersama Tuhan Yesus, supaya Yesus segera datang ke rumah Yairus. Tetapi apa yang dilakukan Yairus, saudara yang kasih oleh Tuhan? Yairus tetap tenang menunggu sampai Yesus selesai urusannya dengan wanita itu. Itulah ujian yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan, ujian waktu. Ujian yang kedua yang dialami oleh Yairus ialah ujian kasih dan kesabaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Yairus dapat bersabar dan memiliki kasih yang luar biasa. Padahal hatinya sedang galau, hatinya dia sedang membutuhkan Yesus untuk datang segera menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Bahkan dikatakan hampir mati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan sabar Yairus mendengarkan pembicaraan antara Yesus dengan wanita yang sudah mengalami mujizat itu. Sebenarnya Yairus membutuhkan Yesus menjamah anaknya. Anak Yairus membutuhkan mujizat seperti mujizat yang dialami oleh wanita itu. Lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yairus bisa saja emosi dan menarik Tuhan supaya segera meninggalkan wanita itu. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Yairus. Rupanya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Yairus juga senang melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yairus tetap diam dan dengan sabar menunggu dan tidak bergerak kemana-mana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah Yairus dengan sabar menunggu, Yesus selesai urusannya dengan wanita yang sudah disembuhkan itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan Yairus? Inilah ujian yang ketiga yang saya katakan, ujian kenyataan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah Yairus memperlihatkan kesabarannya, kasihnya, dia sabar menunggu Yesus berbicara dengan wanita itu sampai selesai. Akhirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, datanglah seorang memberitahukan kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah kenyataan yang harus diterima oleh Yairus pada waktu itu. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, pasti Yairus merasa shock, kaget, sedih mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati. Mari kita baca Lukas 8 ayat 49, dikatakan apa? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Bayangkan saudara, jika saya dan saudara menjadi Yairus, apa kira-kira yang saudara lakukan?
pasti masing-masing kita akan berbeda reaksinya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun lihat Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ujian kenyataan itu terjadi dalam hidup Yairus, Yairus diam 1000 bahasa. Yairus tidak berkata apapun kepada Yesus dan juga kepada wanita itu. Yang luar biasa Saudara dari Yairus adalah Yairus tidak menyalahkan siapapun dalam kondisi itu. Walaupun berita didengarnya bahwa anaknya sudah mati. Lihat Saudara yang kasih oleh Tuhan, namun di saat mereka mendengar berita kematian anak Yairus itu, Tuhan Yesus meminta kepada Yairus agar Yairus jangan takut, percaya saja bahwa anaknya tidak mati. Oh, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Yesus kita, Yesus yang kita sembah, yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika Yairus mendengarkan berita bahwa anaknya sudah mati, Yesus hanya berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu tidak mati. Kata-kata inilah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Yairus, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu Yairus diuji kesabarannya dan kasihnya, tapi kenyataan yang dihadapi oleh Yairus tidak seperti yang dia harapkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terbukti anaknya sudah mati sebelum Yesus datang ke rumahnya. Tapi yang menarik sekali lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan, saat Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu tidak mati, Yairus percaya akan perkataan Yesus itu. Mari kita baca Lukas 8 ayat 54 sampai 55. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita saat ini, jangan takut. Percayakan semuanya kepada Tuhan, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun masalah atau tantangan, persoalan sedang menghadang hidup kita saat ini, percayakan semua kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang Tuhan harapkan dari saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari setiap pribadi Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah, jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Yang kedua, sabarlah menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, milikilah kasih dan pengendalian diri. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, jika ketiga hal ini bisa kita pegang dan kita lakukan, maka ini adalah menjadi kunci agar saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan mengalami mujizat dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ujian iman seperti apapun yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu, jangan takut dan tetaplah percaya kepada Tuhan seperti Yairus dan wanita yang pendarahan itu. Karena bagi Tuhan Bapak Ibu tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan selalu bekerja melalui iman percaya kita. Nanti saudara, di saat yang tidak pernah kita duga, Tuhan akan datang tepat pada waktunya untuk menolong hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli atas segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Matius 11 ayat 28 berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan dari tempat ini,
Apapun yang menjadi beban berat hidup saudara saat ini, apapun yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan saat ini, dan apapun yang menjadi ketakutanmu saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, mari serahkan semuanya kepada Tuhan, dan nanti kita akan melihat Tuhan akan bertindak untuk menolong hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu bagi kita semua saat ini, mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Ini adalah firman Tuhan menjadi ayat favorit saya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang membuat saya tetap kuat dalam menghadapi hidup ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Apapun yang sedang kau alami saat ini Bapak Ibu, penyakit seberat apa yang kau hadapi saat ini, tetap percayakan kepada Tuhan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang mengerti. Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita dalam Tuhan Bapak Ibu sekali lagi tidak akan pernah sia-sia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Benar Bapa, seringkali kami menghadapi ujian iman percaya kami di dalam Tuhan. Bahkan seringkali juga mungkin kami mau mundur dari Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan iman yang luar biasa dalam Tuhan. Tetap percaya menunggu waktunya Tuhan. Memiliki kasih dan senang melihat orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ujian seberat apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, apapun persoalan umat-Mu yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, tantangan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan Yesus, Engkau turunkan tangan-Mu yang ajaib itu, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, jamah setiap umat-Mu Bapa, pulihkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh umat-Mu, sembuhkan setiap umat-Mu yang sakit Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi umat-Mu Bapa, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan Yesus, pulihkan hidup mereka Bapa, berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus, berkati usaha mereka Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka Bapa, berkati pernikahan rumah tangga umat-Mu Tuhan Yesus, apapun yang menjadi beban berat hidup umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil, karena kami sungguh yakin dan percaya, jika kami tidak takut, kami tetap percaya kepada Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan menjadi milik kami. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan bertindak untuk menolong setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Bapa, berkati umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba doa mengucap syukur menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan kami yakin dan percaya, jika kami tetap percaya kepada Tuhan, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat, doa berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.